Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Selamat siang teman-teman mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah semester 3. Kali ini kita mencoba untuk kuliahnya via YouTube dulu ya, dicoba dulu ya, coba-coba. Kalau misalnya ini lumayan efektif ya kita bisa lanjut. Kalau enggak ya mungkin bisa kita pertimbangkan lagi memakai Zoom ya. Nah, kali ini materinya adalah tentang fikih jual beli ya. Ini materinya saya ambil sesuai dengan RPS yang dikasih oleh KNKS ya, Komite Nasional Ekonomi Syariah. Baik, langsung aja. Jual beli secara definisi gitu ya, disebut dengan istilah al-bai'u dalam bahasa Arab, yang berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, dalam hal zaman sekarang ya, sesuatu yang dimaksudkan adalah barang bagi penjual dan uang bagi pembeli. Jadi pembeli memberikan uangnya dan si penjual memberikan barangnya. Menukar ya. Makanya kalau di Banjarmasin kan kalau kita beli sesuatu tukar cilah. Jual. Kan seperti itu ya. Menukarkan. Kemudian dalilnya sendiri dalam Al-Quran disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini kita bisa mengerti bahwa hukum jual beli itu adalah halal gitu ya. Bukan halal sih ya, mubah gitu. Nah, karena di sini disebutkan halal. Kemudian ada juga hadis Nabi, sebentar saya putar dulu nih kameranya di sebelah sini ya. Yang berbunyi Amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Yang di atasnya nggak usah saya baca ya karena itu aja. Nabi pernah ditanya apa pekerjaan yang paling baik. Nah, beliau bersabda yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Nah, ini juga menjadi dasar legalitas bahwa jual beli itu hukumnya boleh atau mubah seperti itu ya. Nah, itu hukumnya atau dasar hukumnya. Kemudian rukun jual beli ada 3. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli. Kita bisa bilang ini jadikan satu aja gitu ya. Kemudian ada barang dan juga uang. Nah, ini juga kita jadikan satu. Kemudian yang ketiga ada ijab qabul. Nah, di buku-buku lain mungkin dibikin menjadi 5 gitu ya. Penjual, 2 pembeli, 3 barang, 4 uang, dan 5 ijab qabul. Di sini saya gabung karena isinya kan kurang-kurang lebih aja gitu ya. Penjual dan pembeli ya syaratnya juga sama. Barang dan uang yaitu adalah objek jual belinya gitu ya. Kemudian ijab qabul. Apa saja syarat bagi para pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli tadi? Yang pertama, dia harus balik. Balik artinya dia sudah mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Kemudian yang kedua syaratnya dia harus berakal. Jadi orang yang punya masalah dengan akalnya dia tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli. Dan yang terakhir dia itu rela atau bahasa Arabnya antarodin gitu ya. Ada keredoan sama-sama rela dan tidak dipaksa. Nah, jadi kalau ada jual beli yang dipaksa gitu ya salah satu pihaknya itu berarti jual belinya secara hukum nggak sah gitu ya. Begitu juga dengan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Tapi banyak ulama yang mengatakan bahwa oke, secara umum bisa kita katakan jual beli anak kecil itu nggak boleh. Tapi untuk barang-barang yang kecil-kecilan, dia jajan aja permen gitu ya, pentol dan kawan-kawannya, yaitu boleh aja lah sebagai media dia latihan bermuamalah. Jadi boleh bagi anak kecil untuk melakukan jual beli untuk barang yang harganya murah-murah gitu ya. Kalian misalnya kalau udah tua, udah punya anak, kalian minta tolong sama anaknya, anak belikan sabun gitu ya, belikan pewangi, belikan Royco atau dan sebagainya. Kalau saya masih kecil biasa disuruh kayak gitu ya. Nah, itu boleh untuk melakukan jual beli. Tapi kalau anak kecil ini kalian suruh untuk beli HP, ya nggak bisa ya. HP itu terlalu mahal untuk seorang anak kecil. Jadi barang yang murah-murah saja itu boleh. Kemudian selanjutnya syarat pada objek jual beli yang terdiri dari barang dan uang ya. Di sini ada kurang lebih 5 syarat yang saya tulis di sini. Yang pertama, barang dan uang itu harus suci atau halal. Artinya tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram ya.
Kalau Anda kalau ada yang memperjualbelikan misalnya narkoba dan sebagainya, itu dari awal jual belinya udah batal. Kemudian barangnya haruslah bermanfaat, mempunyai manfaat bagi si pembeli maupun si penjual secara syar'i gitu ya. Makanya kemudian ini muncul perdebatan ya di kalangan akademisi saat ini. Pak, kalau misalnya kita membeli, kalian pasti punya ini kan ya, yang laki-laki atau perempuan bisa main game. Nah, di dalam game itu kan ada berbagai macam item yang bisa kita beli dengan uang beneran gitu ya. Nah, itu boleh atau enggak gitu? Karena game itu bermanfaat atau tidak. Ini kan bisa debatable, ada yang bilang bermanfaat, ada yang bilang tidak. Nah, ini terserah kalian nanti maunya berpendapat seperti apa ya. Apakah jual beli item-item yang ada di dalam game itu boleh atau tidak, karena dasarnya di manfaat ini. Banyak yang mengatakan bahwa udah jual beli game itu nggak bermanfaat jadi nggak boleh. Nah, seperti itu malah banyak mudorotnya. Serah kalian ya maunya ngambil pendapat yang mana. Kemudian yang ketiga, dapat diserahkan barangnya. Bisa diserahkan, bukan barang yang kaku gitu ya. Ya ini sih mudah aja sih, mau diserahkan secara digital, mau diserahkan secara kirim barang atau bagaimana, pokoknya barang itu dapat diserahkan dari tangan penjual ke tangan pembeli. Kemudian berikutnya, barang tersebut harus merupakan milik penuh penjual, bukan barang sewaan gitu ya. Tidak diperkenankan bagi penjual untuk menjual barang yang bukan miliknya sepenuhnya, bukan miliknya 100%. Misalnya dia punya motor gitu ya, yang dia sewa dari temannya atau dia pinjam dari temannya, terus dia jual, nggak boleh ya. Kecuali di sini dia hanya sebagai jasa menjualkan, nah itu beda lagi ceritanya ya. Akadnya mungkin bukan jual beli, tapi di situ nanti akadnya ujroh. Kemudian yang terakhir, yaitu barang itu atau uangnya juga sama, harus jelas spesifikasinya. Uangnya berapa, barangnya terdiri dari apa saja gitu ya. Kalian mau beli pentol 10.000 berarti pentolnya 10, nah itu kan jelas jumlahnya berapa. Spesifikasi itu nggak harus seperti RAM-nya berapa, nggak sebatas itu ya. Maksudnya jumlahnya berapa, intinya detail, barangnya jumlahnya berapa, pentolnya yang mana, yang 1.000-an atau yang 2.000-an. Nah itulah maksudnya. Jelas spesifikasinya itu uangnya berapa, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Nah itu yang pasti tidak ada apa ya, yang ketidakjelasan gitu dalam hal barang. Nah itu syarat dari objek jual belinya yang terdiri dari barang dan uang. Kemudian yang terakhir adalah masalah sigot akad atau ijab kabul ya, yang tadi saya sebutkan. Syaratnya diantaranya yang mudah kita pahami, yang otomatis pasti dilaksanakan. Yang pertama, seragam redaksinya. Ini mungkin kalau kalian biasa lihat orang yang ijab kabul pernikahan itu, nah itu harus seragam. Dari kuahnya misalnya dia mengatakan saya nikahkan si Anu bin si Anu dengan si Anu bin si Anu dengan mas kawin sebesar 100.000 dibayar tunai. Si calon suami itu juga menjawab dengan hal yang sama seperti itu. Saya terima nikahnya si Anu binti si Anu dengan mahar sebesar 100.000 secara tunai. Harus seragam. Tidak ada perbedaan antara si penjual dan pembeli, sama seperti jual beli lah, sama seperti pernikahan. Kalau nggak seragam kan lucu gitu ya. Dia jual belinya kok beda antara si pembeli dengan si penjual. Kemudian yang kedua, ijab kabul itu harus satu majelis waktu. Artinya tidak terpaut jauh. Nggak bisa misalnya Anda jual link lah, kemudian 1 jam kemudian baru Anda balas, iya tukar kayak gitu. Kecuali mungkin WA ya, nggak masalah mungkin ya. Tapi intinya satu majelis waktu, tidak terpaut dalam waktu yang jauh. Kemudian yang ketiga, ijab kabul itu harus jelas. Jelas itu maksudnya bisa tertulis atau bisa dalam bentuk lisan gitu ya. Intinya harus jelas-jelas diucapkan atau jelas-jelas tulisannya. Mungkin sekarang kita katakan kwitansi itu juga termasuk dari ijab kabul karena dia jelas ya, tertulis apa aja barang yang sudah kita beli, berapa harganya, berapa totalnya. Kwitansi adalah bagian dari ijab kabul di zaman modern gitu ya. Kalaupun dia memang inginnya lewat lisan saja ya juga tidak menjadi masalah. Dan terakhir, ini tidak berjangka waktu, karena kalau berjangka waktu kan namanya bukan jual beli tapi sewa menyewa. Saya jual barang ini selama 10 hari, nggak bisa ya. Dijual selama 10 hari itu bukan jual beli namanya, tapi sewa menyewa. Jadi tidak ada jangka waktu dalam jual beli. Semuanya harus selamanya gitu ya. Kalian jual barang ini ya selamanya menjadi miliknya si pembeli sampai dihabiskan, seperti itu. Nah itu diantaranya syarat ijab kabul. Dan sigotnya biasanya yang klasik gitu ya.
saya beli barang ini dengan harga sekian. Nah, kemudian balasannya dari si penjual, ya saya jual barang ini dengan harga sekian. Tapi kan betapa ribetnya hidup kita kalau kita jual beli harus seperti itu terus ya kan ya. Masa kalian datang ke ya warung makan di sana di mana gitu ya. Kemudian kalian ngomong sama mbaknya itu, "Mbak, saya beli inilah nasi, lauk, sayur, kerupuk, teh es dan sebagainya." Kalian sebutkan satu-satu seharga 20.000 dibayar tunai. Kemudian si penjual juga menjawab sama, "Iya, Ding, saya jual barang yang telah disebutkan tadi, nasi, ayam, lauk pauk, sayur." Wah, betapa ribetnya hidup kita kalau kita harus menyebutkan satu-satu seperti itu secara lisan ya. Makanya kemudian banyak para ulama yang mengatakan kalau secara adat dia punya istilah tertentu dalam hal jual beli maka itu sudah cukup. Seperti kita di Banjarmasin misalnya cukup dengan mengatakan tukar celah jual itu sudah cukup mewakili yang namanya ijab kabul. Jadi nggak perlu seribet seperti orang yang akad nikah ya. Kalau akad nikah wajar aja lah ribet ya, sekali seumur hidup kok. Kecuali kalau akad nikahnya 5 kali ya, terserah ya. Oke lanjut ya. Kemudian di antara praktik dalam jual beli yang dilarang, yang pertama itu ini saya kurang tahu bahasa Arabnya seperti apa ya, tapi kalau kita bawa ke istilah gaul ya nikung ya, menawar barang yang telah ditawar orang lain. Jadi satu orang sudah menawar gitu ya dengan harga 20.000, kemudian kalian datang tiba-tiba, "Saya aja yang beli, saya beli 30.000." Nah, itu nggak boleh kecuali dalam hal lelang ya. Lelang beda lagi ceritanya dengan jual beli yang dengan cara menikung seperti ini. Kemudian yang kedua adalah jual beli urbun atau uang muka, tapi uang muka ini wajib diserahkan kepada penjual kalau dia nggak jadi beli. Misalnya si A nih memesan barang kepada si B, barangnya belum datang kan ya, belum ada. Tapi oleh si B dia diminta untuk memberikan uang muka. Dia kasih uang muka tuh misalnya 20%-nya dari harga. Nah ternyata di akhir-akhir si pembeli ini nggak jadi beli karena dia udah dapat stok di tempat yang lain. Mohon maaf saya nggak jadi beli. Ya mohon maaf juga uang mukanya buat kami. Nah itu nggak boleh ya. Kalau memang uang muka, kecuali uang mukanya dikembalikan ya silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau uang mukanya malah diserahkan kepada si penjual, nah itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah jual beli najas ya. Jual beli najas ini contohnya ada orang ketiga yang duduk entah di samping penjual atau di sebelah tokonya gitu ya, yang mempengaruhi pembeli bahwa harga yang ditawarkan penjual ini sudah murah. Saya pernah ini mengalami ini dulu waktu jalan-jalan di pasar ya, beli bawang gitu ya, dulu harganya entah berapa gitu. Kemudian ada orang di sampingnya yang lagi duduk di kursi ya, di samping tokonya. Terus dia ngomong, "Loh, kok murah kamu jual bawang?" katanya kayak gitu ya. "Kok murah gitu ya jual bawang? Padahal harganya nggak segitu. Kalau kita ke toko sebelah mungkin akan lebih murah." Jadi ucapan orang ketiga yang mempengaruhi pembeli ini itu nggak boleh gitu ya. Jadi harga ya harga sesuai pasar. Dia silakan tanya ke sini, tanya ke sebelah lagi, tanya ke sebelahnya lagi. Yang mana harganya paling murah itu yang dia maunya beli. Ya itu kan terserah dia gitu ya. Dan praktek untuk mempengaruhi pembeli dari cara pihak ketiga itu tidak diperkenankan ya. Kemudian yang keempat adalah itikar atau menimbun barang. Nah ini di awal-awal corona banyak sekali ya terjadi penimbunan masker ya. Sedangkan masker itu diperlukan oleh orang banyak. Dulu para ulama mengatakan bahwa penimbunan hanya tidak boleh kalau makanan pokok ya. Dulu makanan pokok karena makanan pokok asumsinya yang pasti diperlukan orang. Tapi sampai ke sini kan keperluan orang itu nggak terbatas pada makanan pokok saja gitu ya. Rumah juga menjadi kebutuhan orang dan pada masa awal-awal corona masker sampai sekarang mungkin ya. Masker juga menjadi kebutuhan dasar dan penimbunan pada saat itu betul-betul mempengaruhi harga ya. Maskernya naik, kemudian hand sanitizer juga naik, melambung tinggi harganya. Karena penimbunan-penimbunan yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab dan itu nggak boleh ya dalam agama. Nah ini 4 aja yang saya sebutkan di sini. Sebenarnya masih banyak lagi ya jual beli yang dilarang-dilarang. Kalian bisa refer ke buku-buku fikih, di sana banyak sekali dijelaskan apa aja sih jual beli yang kira-kira tidak diperkenankan dalam Islam. Ini untuk mempersingkat aja saya kasih 4. Dalil-dalilnya gitu ya. Di sini saya sebutkan dalil-dalil dari jual beli yang tadi dilarang. Yang pertama masalah menikung ya. La yabi'u ahadukum ala bai'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi.
Hendaklah seorang laki-laki tidak menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Nah, jangan disela gitu ya. Kalau barangnya banyak ya silahkan, nggak jadi masalah. Tapi kalau barangnya cuma satu-satu itu aja, kalian rebutin dengan menawarkan harga yang mahal, nah itu nggak boleh. Kemudian tidak boleh juga mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain. Makanya ini saya bilang tadi nikung namanya ya, kecuali atas izinnya. Artinya si laki-laki tadi udah memutuskan tunangannya dengan wanita yang pertama. Berikutnya yaitu larangan ikhtikar. Dalilnya adalah man ihtakara fahuwa khati'un. Barang siapa yang telah, ini hadis ya. Barang siapa yang menimbun barang maka ia adalah orang dilaknat. Nah, ini hadis Nabi. Berikutnya dalil larangan najas yang tadi saya sebutkan, ada orang ketiga yang mempengaruhi pembeli supaya harganya menjadi mahal. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najshi, bahwa Rasulullah melarang jual beli dengan cara najas gitu ya. Kemudian yang terakhir masalah uang muka atau bahasa kampungnya itu persekot ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rasul melarang jual beli dengan model persekot gitu ya. Tapi di sini kalau uang muka biasa nggak jadi masalah. Jadi ada syarahnya ya. Penjelasan dari hadis ini bahwa uang muka yang dimaksud, yang dilarang oleh Rasul ini adalah uang muka yang kalau si pembeli nggak jadi beli, maka uang mukanya harus diserahkan kepada si penjual, entah dalam bentuk hibah atau hadiah gitu ya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau memang uang muka itu dimaksudkan hanya untuk memperkuat gitu ya, agar si pembeli ini betul-betul membeli barangnya, kalau dia nggak jadi akan dikembalikan, nah itu silahkan. Mungkin nanti akan berbeda lagi kalau kita bicara pre-order ya. Pre-order yang sekarang mungkin biasa kalau kalian lihat-lihat no cancel kan kalau di Instagram itu. Nah itu bisa kita bahas dalam apa ya, tema yang lain ya, yang khusus gitu ya. Bagaimana hukumnya ada seorang pembeli gitu ya, dia sudah memberikan uang muka untuk memesan suatu barang pre-order gitu ya. Tapi ternyata di tengah jalan tidak jadi beli sedangkan barang sudah diproduksi. Nah itu bagaimana? Nah itu akan berbeda lagi nanti ceritanya di luar dari aturan yang kita selesaikan di sini. Jadi memang jual beli itu luas sekali ya pembahasannya deh. Tidak terbatas pada 4 ini saja yang dilarang. Dan masalah jual beli itu selalu berkembang. Makanya kita fikih pun untuk di FEBI dibagi menjadi dua ya. Ada fikih muamalat biasa dan ada fikih muamalat kontemporer nanti. Mungkin membahas perkembangan ekonomi di masa kini gitu ya. Ya itu dulu kira-kira untuk materi. Berikutnya di sini yang ingin saya sampaikan adalah masalah pertemuan-pertemuan ke depan. Ini udah pertemuan kedua kan ya. Mulai minggu depan kita udah ada tugas makalah pertemuan ketiga, yaitu akad murabahah ya, kelompok 1. Pertemuan keempat kelompok 2 salam dan istisna dan seterusnya lah. Kalian kayaknya bisa aja nih baca sendiri, nanti saya kasih juga nih PowerPoint-nya. IMBT, wakalah, hawalah, rohon, korot. Jadi semuanya dibagi menjadi 12 kelompok ya kurang lebih, di luar UTS dan UAS. Jadi lengkap 16 pertemuan, mudah-mudahan tidak ada halangan macam-macam ya. Berikutnya masalah ketentuan tugas makalah. Nah ini saya agak ribet dibandingkan yang lain, jadi harus saya jelaskan panjang lebar nih. Pertama, buatlah makalah dengan menggunakan RPS dari KNKS sebagai outline-nya. Jadi di RPS yang di KNKS ini ada sudah outline yang dia minta, misalnya murabahah. Apa aja murabahah itu yang ditulis, yang dibahas? Pertama, definisi. Yang kedua, rukun. Yang ketiga, syarat. Yang keempat, prakteknya di lembaga keuangan syariah. Nah, itu udah ada poin-poinnya di RPS tersebut. Nanti juga saya kasih filenya atau linknya lah, tinggal di-download sendiri, ini bebas kok. Kemudian berikutnya buatlah makalah dengan menggunakan template yang saya juga sediakan. Nanti akan saya kasih template Microsoft Word-nya, jadi kalian tinggal ganti-ganti gitu ya. Di sana sudah ada formatnya, sudah A4, fontnya udah 12, pakai Calibri sih kalau punya saya, nggak pakai Times New Roman. Kemudian spasinya dan seterusnya itu udah keset gitu ya. Kalian tinggal ketik aja lah ibarat kata. Tinggal ketik, selesai. Berikutnya, setiap makalah nanti akan saya cek plagiatnya atau similaritasnya memakai Turnitin ya. Kebetulan kami di jurnal langganan Turnitin selama 5 bulan ke depan ya kalau nggak 3 tahun ke depan kami langganan. Dan kalian boleh kopas, boleh, tapi maksimal kopasnya adalah 30% dari keseluruhan makalah. Kalau kopasnya di atas itu maka Anda harus revisi, kalau enggak nilai tugasnya saya kasih C ya. Mohon maaf ya.
Berikutnya referensinya minimal 10, fikih muamalah referensinya banyak banget ya, gampang. Bukunya juga banyak, jurnalnya juga banyak. Kalian cukup nyari di internet, semuanya dapat. Kemudian minimal 80% referensinya harus berasal dari jurnal, dan minimal 80 referensi ini terbitnya paling tua di tahun 2010. Cara nyarinya nanti saya ajarin di setelah ini ya. Berikutnya, usahakan ada 1 dari 10 referensi ini yang bersumber dari tulisan dosen-dosen kita di FEBI. Nah, ini banyak nih, kalau tentang fikih muamalah lumayan banyak tulisan dosen-dosen kita. Jadi usahakan ada 1, minimal kalau ada nanti dapat nilai plus ya buat kalian. Kemudian Zotero juga nggak wajib. Zotero itu adalah aplikasi manajemen referensi yang memudahkan kita untuk bikin footnote ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek balik-balik nama, capek-capek naruh koma, buka kurung, tutup kurung, titik dua ya, nggak capek bikin kayak gitu, langsung disettingin oleh Zotero-nya. Kalau semester-semester kemarin saya wajibkan, tapi ya kalau kalian sekarang nggak usah lah, kayaknya terlalu repot kalau sekarang, soalnya ya zamannya beda ya, zaman pandemi ini penugasan harus lebih dimudahkan sedikit ya. Nah, jadi Zotero nggak saya wajibkan, tapi kalau kalian pakai gitu ya Zotero-nya, maka akan saya kasih nilai tambahan. Dan PowerPoint cara pakai Zotero-nya juga saya sediakan nanti. Kemudian makalahnya juga dikumpul secara digital aja otomatis ya, entah via WA atau Classroom, nanti kita menyesuaikan aja. Berikutnya masalah presentasi. Kalian kalau nanti maju makalah, bebas maunya presentasinya pakai apa. Mau pakai Zoom atau mau pakai video kayak saya ini aja, bebas ya. Kalau memang maunya pakai Zoom, berarti absen bisa langsung on the spot ya, live gitu ya. Tapi kalau pakai YouTube, mungkin absennya nanti saya bikinkan anu aja lah, Google Form lah. Fakultas kayaknya masih kerepotan untuk membuat absensi ini, jadi saya bikin sendiri gampang aja lah. Kemudian kalau kalian memang pengennya pakai YouTube tadi ya, pakai video, PowerPoint untuk cara membuat videonya nanti saya sediakan. Yang cara bikin video kayak saya ini loh ya, itu gampang lah, ada saya sediakan nanti PowerPoint-nya, kalian tinggal baca. Kemudian di sini sedikit cara bagaimana mencari referensi di Google Scholar. Pertama kalian buka dulu webnya ya, Google Scholar atau Google Cendekia bahasa Indonesianya. Di sini kalian tinggal ketik kata kuncinya aja, misalnya saya taruh jurnal definisi perusahaan, atau kalian taruh jurnal definisi murabahah gitu ya untuk kelompok 1. Kemudian kalian klik enter aja. Berikutnya nanti akan muncul udah sebenarnya nih yang bisa kita download, tapi yang muncul ini tahunnya masih tua-tua ya, kadang tahun 2009 muncul, tahun 2005 muncul, 2008 muncul, jadi tahunnya masih acak gitu ya. Maka supaya tahunnya hanya muncul yang muda-muda aja, kalian klik yang tulisan custom rank ini ya, yang sebelah kiri ini yang udah ditunjukin sama panah. Kalian klik, kemudian nanti akan muncul 2 kolom isian ya. Ada sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri itu sejak, sebelah kanannya itu sampai kapan. Nah, jadi cukup isi yang sebelah kirinya aja 2010, yang kanannya kosongin aja, artinya yang sebelah kanan ini kita pengen dari tahun 2010 sampai sekarang gitu ya. Kemudian kalian klik search aja, dan akhirnya nanti yang muncul adalah referensi yang umurnya tahun 2010 sampai 2020 saja. Sedangkan yang umurnya 2010 sampai ya kapan-kapan ya, entah 90, entah 95, itu nggak akan muncul. Jadi referensi kalian akan lebih update. Nah, kenapa kok referensi itu harus update ya? Ya bukan berarti buku yang lama-lama itu nggak bagus. Itu juga bagus karena itu menjadi dasar bagi kita gitu ya. Cuman kan ilmu itu berkembang. Fikih muamalah di tahun 2008 aja misalnya tuh, itu sangat berbeda dengan muamalah tahun 2020 ini. Karena itu kalau referensi kalian lama gitu ya, takutnya referensi lama kalian itu belum mengcover perkembangan fikih muamalah di zaman sekarang. Nah, makanya referensi itu sebaiknya update. Tapi boleh nggak pakai buku yang lama-lama? Ya boleh lah. Makanya kan saya kasih di situ 80%-nya harus update, 20%-nya silahkan, mau yang lama-lama nggak jadi masalah. Jadi misalnya kalian punya referensi 10 gitu ya, yang 8 update, yang 2 lama, nah, nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah. Jadi kemudian yang terakhir gitu ya, supaya kalian juga lebih gampang ngutipnya. Nah, di sini makanya saya nggak wajibkan Zotero karena bisa nih diambil dari Google Scholar langsung. Nah, di bawah artikel itu kan ada tanda petik gitu ya. Nah, tanda petik itu gunanya untuk kita
kita copy dan kita taruh di daftar pustaka. Jadi di situ sudah otomatis dia bikin ya, dia teratur gitu ya. Sudah ada nama, judul, kemudian nama jurnalnya dia kasih kontrol I, dia kasih miring ya kan, kemudian di tahunnya dia kasih tutup kurung. Jadi ini tinggal copy, kalian ambil aja yang nomor 3 itu yang Chicago tuh ya. Nah, tinggal kalian copy, review, dan edit jika perlu. Maksudnya gimana? Kadang-kadang Google Scholar ini namanya kurang gitu ya. Sebenarnya penulisnya 3, ternyata yang ditaruh di Google Scholar cuma 1. Nah, jadi kalian tambahin, itu sih mudah aja ya, nggak terlalu pusing. Kemudian, nah, itu bisa kalian lihat huruf besarnya cuma ada di judul itu ya, hanya di profitabilitas, sedangkan likuiditas, ukuran perusahaan, pengaruhnya itu nggak huruf besar kan ya. Nah, maka di situ harus kalian edit huruf besar di awal-awal katanya, kecuali yang dan, terhadap, dan itu nggak perlu pakai huruf besar. Demikian ini kayaknya, tapi saya mohon maaf dulu ya pertama karena ini memang agak ribet dalam hal penugasan, terutama makalah punya saya. Memang dari dulu saya kalau makalah agak ribet daripada yang lain kayaknya, menurut saya ya. Tapi kalian tolong jangan terbebani dengan presentasi. Ya, presentasi ya. Presentasi itu bebas saja, santai. Yang penting itu makalahnya dan diskusinya. Jadi kalian presentasi bikin video yang nggak usah ribet-ribet ya, nggak usah editing yang sampai 10 hari nggak beres-beres, ya nggak usah lah. Cukup yang kayak saya bikin gini aja, nggak ada editing, nggak ada musik, dan sebagainya. Jadi nggak usah susah-susah untuk masalah presentasinya. Atau kalian pakai Zoom aja udah beres lah. Kalau pakai Zoom kan nggak mikirin edit-edit video kan. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai materi semester minggu ini. Ini mungkin supaya memastikan kalian betul-betul menyaksikan videonya ini, saya kayaknya kasih tugas lah ini untuk bikin review atau resume dari apa yang saya jelaskan ya. Tapi nanti kita putuskan lagi di grup WA sambil ya. Ya udah, terima kasih. Gitu aja. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.